Eh, Selamat siang, selamat siang. Berikut adalah latihan untuk pengisian SPP badan, karena eh, berdasarkan untuk pelajaran kita terakhir adalah ini PPH badan, maka eh, kita harus berlatih mengenai mengisi formulir SPP badan. Nah, dalam hal ini, kalau itu mengisi SPP badan, maka ada perlu laporan keuangan seperti ini. Nah, ini saya sudah buat, mungkin nanti tolong diikuti rumus. Ada di sini, nanti dipelajari bersama-sama. Nanti untuk minggu depan kita akan sebagian untuk formatif. Saya tidak di kelas, yang datang di kelas oke, yang di rumah. Jadi boleh nanti kita sama-sama belajar. Ada yang online, tapi kalau boleh yang sudah dipilih untuk hybrid minggu depan tolong. Jadi laporan keuangan ini adalah di sini net penjualannya sebesar ini. Kemudian ini harga untuk menghitung persediaan harga pokok penjualan, maka kita ada harga persediaan awal, pembelian, dan ekspektasi. Nah, nanti di soal tidak dibentuk seperti ini, tapi kita bentuk sendiri. Nah, tapi kita hanya memindahkan angka aja. Ini baru, ini biayanya, biaya operasional sampai di sini. Nanti ada biaya operasional seperti ini 1081. Nah, laba usahanya kalau diikutin rumus dia ada penjualan dikurang HPP dikurang biaya operasional, maka itu namanya laba usaha. Nah, dalam hal ini terus perusahaan mempunyai pendapatan atau biaya lain-lain. Pendapatan untuk sewa ini, oke. Ada sewa bis hibah misalnya. Oke. Nah, tapi ada penghasilan dari penjualan barang. Nah, nanti kita akan adakan koreksi fiskal yang mana yang mau dihitung pajak dan biaya yang bisa diperhitungkan, itu yang menjadi dasarnya, ya. Kalau di sini kan pendapatannya menjadi 3,009. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah kita buat dulu koreksi fiskal. Nah, kalau di sini disebutkan di penjualan tidak ada dipermasalahkan, terus ini harga pokok juga nggak ada, sama berarti kan. Nah, di gaji ada di sini koreksi sembako kepada karyawan. Nah, itu berarti tidak dilaporkan. Nah, maka ini nanti dibuat 854 itu harus dikoreksi. Nah, jadi yang bisa dibiayakan itu adalah sebesar 192 dari 243. Jadi 192 biaya yang bisa dibayar. Ini kan PPh 21 ditanggung perusahaan. Nah, karena ini harusnya pendapatan, maka ini harus dikoreksi. Jadi kalau kita punya pendapatan sebagai karyawan, kalau ditanggung perusahaan tidak diperhitungkan di PPh badan, maka itu harus dikoreksi, ya. Nah, 17 350 500 dikoreksi dia, ya. Jadi nggak ada, ya kan, perjalanan dinas. Kemudian, nah itu kalau disebutkan di sini ada dikoreksikan, ada di bagian yang tidak apa. Nah, kemudian di sini ada setiap biaya umum, misalnya biaya jamuan yang tidak termasuk dalam daftar nominatif, itu harus dikoreksi.
ya, beban jamuan. Misalnya menjamu orang atau menyumbang orang itu harus dikoreksi. Menyumbang, menjamu yang tidak masuk daftar nominatif itu berarti dikoreksi. Termasuklah ini dikoreksi. Ya, ini menjadi harus patokan ya. Kemudian itu jadi tadi menjamu orang, memberi sumbangan yang tidak berhubungan dengan perusahaan disumbang itu misalnya itu harus dikoreksi ya. Kemudian ini beban listrik atau beban lain yang merupakan beban pihak pemegang saham atau direksi yang seharusnya bukan biaya kantor, tapi direksi bilang suruh bayar. Nah, tapi itu juga harus dikoreksi. Nah, dalam hal ini ada biaya bulan listrik dan telepon sebesar 6.560.000 merupakan beban listrik dan telepon direksi. Oke, kita harus kurangkan ini. 65. Jadi sebesar itu. Sebesar nilai yang disebutkan di sini. Nah, kemudian ada ini bantuan untuk orang tua asuh. Tidak disebutkan masuk normatif atau tidak gitu kan. Daftar normatif. Tapi tidak disebutkan, maka karena tidak disebutkan, maka 54 itu kita koreksi. Tidak disebutkan kan, itu masuk itu gitu loh. Maksudnya biaya normatif. Nah, kalau ini kendaraan bermotor PBB itu menjadi biaya karena berhubungan dengan aset perusahaan. Oke, itu. Kemudian ini sewa. Nah, jadi pendapatan atas sewa atau penjualan tanah atau pengalihan tanah dan bangunan itu merupakan PPh final. Jadi PPh final itu tidak diperhitungkan di sini karena dia diplot untuk PPh. Kalau sewa gedung berarti 10% langsung dianggap menjadi pendapatan final. Tidak boleh diperhitungkan lagi karena itu pajaknya final. Ya. Maka di sini kita harus kurangkan. Nah, sama apa lagi? Sewa, penghasilan dari penjualan tanah. Ini juga tidak boleh. Nah, tidak usah dihitung lagi, bukan tidak boleh. Tapi tidak perlu dihitung lagi pendapatan ini. Dihitung pajaknya, karena dia final. Ya. Nah, maksud saya itu sewa atas tanah dan bangunan di luar sewa yang lain. Kalau yang lain itu misalnya di luar sewa dan tanah dan bangunan, pasti dihitung pajaknya. Karena dia sifatnya bukan final. Jadi itu. Kemudian makanya kita kurangkan ini, pendapatannya itu. Nah, kemudian bunga deposito. Bunga deposito, karena sudah dipotong oleh bank langsung, maka kita tidak perlu perhitungan dia masuk final. Ya, bunga deposito. Nah, ini pinjaman kita tidak sebelum dipotong pajak ini segini. Berarti ini kan bunga pinjaman, bukan dari bank. Kalau bank kan wajib memotong. Kalau ini kita nggak ada dari informatika. Nah, itu satu ya yang harus kita perhatikan. Yang kemudian yang ini biaya terkait perbaikan gedung yang dijual. Perbaikan gedung yang disewakan. Karena dia sudah final, maka ini perbaikan gedung ini tidak boleh dikurangkan. Nah, jadi karena sudah di sana final di gedungnya, maka ini juga nggak boleh di final gitu ya. Tidak boleh dikurangkan. Itu sama ini biaya penjualan tanah. Kalau ada terjadi biaya penjualan tanah, maka kita harus hilangkan juga ya. Jadi total pendapatannya hanya segini. Jadi ada perbedaan di sini.
perbedaan ini dengan, jadi secara fiskal dia naik karena kita sudah keluarkan sebagian biaya-biaya yang dikoreksi. Ya, itu yang pertama yang harus kita perhatikan ya. Jadi kalau minggu depan kita ketemu, kita akan lihat caranya. So kalian formatif ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita masuk ke 17712. Nah, tadi kan ada biaya di sini. Ini kita harus input ke sini. Yang sederhananya ini ya. Jadi yang pertama harga pokok. Harga pokok itu yang ini ya. Ya, harga pokok dijual nih 10.6. Maka kita masukkan dulu harga pokoknya. Pertama yang dimasukkan adalah pembelian. Nah, pembelian itu kita tarik dari sini. Pembeliannya kan ini. Kemudian di bawahnya ada persediaan awal. Nah, persediaan awal itu tadi kan ada. Ini. Nah, kemudian tarik lagi persediaan akhir. Tadi ada di sini 2,7 miliar. Nah, posisinya dia seperti ini. 16. Ada yang salah rumusnya. Oke. Jadi ini kan kita harus buat minus ini. Karena itu pengurang, karena jumlah. Nah, jadi sama kan. Ini minus. Diminuskan atau di up namanya. Kita buat dulu. Nah, ini nolak. Ya, jadi tanda kurung. Jadi sama dengan yang begitu kan. Nah, yang berikutnya kita masuk ke upah. Di sini kan ada daftarnya. Ini ada daftarnya ya. Daftar upah. Nah, kalau itu upah, berarti yang berhubungan dengan upah tadi, ini semua kita masukkan yang komersil dulu ya. Komersil dulu. Ini berarti upahnya ini. Ya. Masuk situ kan. Ada biaya transportasi. Ini jangan salah. Di dalam transportasi itu, jangan dimasukkan biaya perjalanan dinas. Kalau di pajak itu nanti dikirain kita biaya ekspedisi pengangkutan kayak gitu-gitu nanti. Jadi di sini nggak usah dimasukkan yang biaya perjalanan dinas atau semua nggak usah. Jadi itu harus ya dikosongkan ya berarti ya. Kemudian ini biaya penyusutan. Berapa tadi biaya penyusutan di sini? Biaya penyusutan arsip ya ini kan. Yang ini ya, perhatikan ini. 31. Kemudian biaya sewa, ada sewa kantor ini. Nah, dengan catatan sewa kantor ini berarti dibayar itunya ya, dibayar PPh-nya, ya kan, sewa. Kemudian biaya sehubungan dengan jasa, ada enggak yang sehubungan dengan jasa? Kalau tidak ada, supaya lebih gampang, berarti kita kosongkan, ya, enggak ada. Nah, biaya piutang tak tertagih. Ada nggak biaya piutang tak tertagih? Di sini, di biayanya ini. Cadangan penghapusan, ini ada 50 juta. Berarti kita buat piutang dengan catatan piutang tak tertagih sudah sesuai dengan perundang-undangan pajak. Ya. Pemasaran. Nah, ini pemasaran ini perlu pertanggungjawaban juga nanti ya. Kalau dia apa? Kalau ditanya
pemasaran itu terkait dengan mana aja, ya, bebannya apa aja gitu kan. Masuk. Nah, dari total ini kan totalnya ada 618 yang sudah kita masukkan. Sementara biaya yang terkait dengan ini ada sebesar 1,081, ya kan? Berarti kita hitung dulu. Hitung dulu kalau kita tadi sudah masukkan, kita hitung dulu. Nah, berarti ini total biayanya kan dikurang yang di sini tadi 618. Nah, oh, ini karena sudah nyambung ya, jadi nggak bisa langsung dikurang. Jadi aku buat di sini aja. Jadi tinggal dikurangkan aja, artinya berapa kekurangannya, itulah yang kita masukkan ke ini. Ini dikurang ini. Berarti kurang 462. Nah, berarti 462 kita masukkan semuanya ke sini, ke biaya lainnya. Ya. Nah, kalau kita masukkan bisa nggak kira-kira? Nah, jadi totalnya itu menjadi sebesar ini. Sama dengan total yang ada di sini. Ya. Jadi masuk, kemudian karena ini kita saya tambahkan penjelasan, ini merupakan catatan atas biaya keseluruhan, biaya loh, kita bicara biaya ya. Berarti biaya apalagi yang ada ini 100, nah ini 100 berapa nih, 170-an ya kalau dijumlah di sini 170, 600. Ini biaya lainnya kan. Nah, biaya lainnya masuk di kolom yang ini, biaya dari luar usaha, karena sewa dan penjualan tanah itu bukan merupakan apa itu namanya, bukan merupakan usaha utamanya ya. Jadi kita masukkan 170, 600. Nanti supaya tahu ya dari mana 170, 600 tarik dari sini ya. Nah, inilah total biayanya. Total biaya ini nanti tolong ya dirubah apa itu namanya, saya nggak tahu apakah udah pakai rubah. Nah, nama PT-nya kita rubah dulu. Apa tadi nama PT-nya? Lama sekali. Nama PT-nya bagus. Nah, kita rubah dulu. Nah, nanti tolong dirubah sesuai ini ya. Saya belum sempat nanti rubah ya PT-nya semua. Nanti kukirimin soalnya di materi. Nah, oke. Kemudian nanti tolong dirubah di ini udah saya rubah sih sebenarnya, otomatis rubahnya. Tapi nanti coba dirubah ya. Oke, itu dulu sampai di sini. Berarti di halaman apa namanya formulir 2 kita selesai isi. Kita masuk ke formulir 1. Nah, di formulir 1 dia sudah terupdate langsung. Ya. Langsung ke update di sini, langsung ke rumus karena saya sudah rumusin. Ya. Jadi nanti tinggal kita
Tinggal kita masukkan pendapatan atas penjualan ini, penjualan yang ini, penjualannya, total penjualannya ini 14.500. Itu masuk, kemudian masuk penghasilan neto. Tadi kan penghasilan dari neto. Ini kenapa? Ini harusnya masuk dari, nanti dilihatin rumusnya ya. Ini harusnya masuk dari ini. Ya, di sini saya masukkan. Oh, ini nanti kopiin dah, dikopiin ininya. Ya, kenapa begini? Karena di sini dia dalam posisi minus. Pokoknya nanti ditambahkan aja ya langsung, karena saya tahu kenapa. Begini, nanti jumlahnya itu dapat 170.600. Nanti ditambahkan apa namanya, diketik aja langsung ya, supaya nanti kalau nggak bisa ini. Jadi di sini dia udah langsung masuk. Nah, pendapatan lainnya kita ambil dari total ini, dari total ini ya. Nah, makanya nilai ini sama dengan nilai ini ya, labanya. Nah, perhatikan itu ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai yang dikoreksi itu. Kan pendapatannya masukkan segini. Nah, sementara kita mau masukkan yang dikoreksi. Nah, pertama-tama yang kita koreksi dulu adalah pendapatan lain-lain. Yang masuk adalah, yang dikoreksi adalah 340.520. Nah, supaya ini bisa maka kita buat ini totalnya. Nanti perhatikan rumusnya ini ya. Totalnya dapatnya dari sini. Ya. Dapatnya dari sini. Nah, jadi dikoreksi negatif. Kemudian ini kita hapus dulu. Nanti lebih gampangnya kalau misalnya koreksinya ini apakah masuk ke antara ini atau enggak gitu ya. Salah satunya misalnya yang keluarkan untuk kepentingan pemegang saham itu, misalnya kita koreksi tadi itu untuk kepentingan pemegang saham adalah ini listrik aja berarti ya, listrik dan ini yang di
Kementerian Pemegang Saham. Kemudian cadangan itu pemupukan itu terkait dengan piutang yang tak ya Pak, piutang ya. Piutang yang kita koreksi tadi. Ini. Mana tadi? Piutangnya mana? Piutang tak tertagih. Oh, nggak ada ya, nggak ada dikoreksi ya. Nah, yang ada hanya pemegang saham sama biaya ini, kemudian ini. Jadi karena hanya itu yang berhubungan dengan pemegang saham, maka sisa yang dari sini semua, ini kan ada 293 ya dari sini. Ini. Tapi yang ini kita sudah masukkan Kak, berarti di total ini dikurang 6.560. Berarti di sini kita udah buat di sini, masukkan semuanya ke sini penyesuaian positif lainnya. Jadi kalau di sini disebutkan totalnya kan tadi ya. Kalau kita jumlahin gitu. Sum ini yang di sini kan. Kalau yang di bawah tadi kan kita udah koreksi ya. Totalnya itu dikurang ini, ditambah ini 175, 170.600, ditambah 170.600. Kalau tadi kita buat ini ditambah, karena itu biaya kan ya, biaya yang dikoreksi ini ya. Tambah 170. Nah, berarti totalnya adalah ini dikurang ini, berarti ini dikurang 6 juta. Tadi kan kita udah masukkan gitu ya. Maka sisanya segini, 467. Jadi di sini tinggal kita tarik totalnya semua dari sini. Maka total koreksinya adalah besar itu. Nah, ini kan tidak ada. Ini yang belum. Nah, sama dengan yang di laporan komersil ini. 157, perhatikan. Ini. 57625. Ya. Oke, itu dulu dikerjakan. Yang penting dibuat dulu, dilengkapin semua ini terkait dengan laporannya. Nanti minggu depan kita akan edikan. Nah, coba kalian kerjakan semuanya, lengkapin dulu sesuai dengan soalnya. Nanti saya kirim yang ini, yang lama sekali ini. Soalnya ini nanti saya kirim. Ini salah satu seperti ini nanti pembukuannya. Ini saya kirim nanti. Coba dikerjakan berdasarkan yang sudah kita kerjakan tadi ini di sini. Ini nanti format ini saya kirim, sama nanti dirubah berdasarkan catatan di sini. Ya. Nah, ini. Kalau ini kita berhasil, nah itu berhasilnya nanti ya untuk ujian UAS ya. Oke, selamat siang. Nanti kita coba dikerjakan, dilengkapi data berdasarkan ini ke formulir ya. Selamat siang buat kita semuanya. Terima kasih.